Aktivitas kepala desa dan juga perangkat desa itu berbeda dengan pemimpin-pemimpin di atasnya. Camat lah yang paling rendah. Komunikasinya, aktivitasnya dibatasi oleh jam kerja. Sementara kalau kepala desa itu tidak dibatasi dengan jam kerja. Karena kepala desa itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Bisa 24 jam masa kerjanya. Nah, aktivitas utamanya yang paling ringan adalah ngobrol. Selalu ada masyarakat yang datang, bisa jadi ngajak ngobrol atau menyampaikan keluhan, mengadukan permasalahan. Kedua, bercengkrama, berbincang dengan banyak orang. Yang ketiga, memaparkan gagasan dalam rapat atau dalam pertemuan-pertemuan informal. Pidato, ya. Baik pidato di dalam acara formal pemerintahan maupun pidato melayani permintaan masyarakat. Dan tentu saja memimpin rapat, memimpin musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, kemampuan utamanya tentu saja kemampuan komunikasi. Kemampuan awal adalah komunikasi antar pribadi, komunikasi interpersonal. Bagaimana kepala desa itu menunjukkan sikap, mimik, gestur terhadap masyarakatnya. Jangan sampai secara psikologis ketika ada masyarakat yang menyampaikan keluhan atau sekadar mengajak ngobrol, merasa tidak diperhatikan. Nah, komunikasi interpersonal ini sangat mempengaruhi kepada kualitas kepemimpinan atau kualitas diikuti atau tidaknya kepala desa oleh masyarakat. Yang kedua, dalam perbincangan itu kan ada kesempatan untuk melakukan diseminasi maupun liaison. Nah, dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan menyebarkan informasi dalam konteks diseminasi, yaitu menyampaikan informasi sesuai kebutuhan internal kepala desa dan pemerintahan desa. Tapi dalam kesempatan lain, kepala desa juga harus mampu menjadi liaison, menyampaikan informasi atas permintaan pihak luar. Jadi memang ada dua menyebarkan informasi itu. Ada diseminasi, kalau ini pihak pemerintah desa yang berkepentingan untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, liaison. Biasanya ada wartawan yang bertanya, ada sekelompok masyarakat yang bertanya, meminta informasi. Nah, di sini kepala desa harus pintar memilih bagaimana informasi itu memenuhi keinginan publik, tetapi juga menjaga hal-hal yang memang seharusnya tidak diinformasikan. Jadi memilih. Ini keterampilan-keterampilan. Berikutnya, komunikasi kepala desa juga bisa antar lembaga. Nah, disinilah dibutuhkan keterampilan negosiasi, kemampuan lobby. Negosiasi itu ada garis horizontal. Garis horizontal itu garis pragmatis, dan ada garis vertikal. Nah, yang ideal itu kolaborasi. Garis vertikalnya tertinggi,
garis horizontalnya terjauh, bertemu di sini, itu kolaborasi, tapi jarang. Biasanya main di kompromistis, relationship di tengah, pragmatis juga di tengah, bertemu di sini, itu kompromistis. Tapi kadang-kadang dengan kapasitas lobby yang rendah, negosiasi juga bisa kurang menguntungkan. Bisa main di relasi terjaga, kemudian pragmatisme tidak dapat atau sebaliknya. Nah itulah, jadi butuh lobby capacity, butuh kapasitas negosiasi, terutama kepala desa ketika harus mengusulkan hal-hal yang kepentingan pembangunan ke pihak atas, ke pihak pemerintahan kabupaten maupun ke pihak pemerintahan pusat. Dan kemampuan komunikasi ini tentu saja butuh pembiasaan. Dan yang paling penting adalah keterampilan berkomunikasi di dalam rapat dan musyawarah. Karena setiap rapat harus mengambil keputusan. Dan setiap keputusan butuh keberanian. Sebab tidak akan ada keputusan yang membahagiakan semua pihak. Keputusan itu sifatnya subjektif. Jadi akan ada yang terkecewakan. Dan akan ada yang merasa kurang puas. Oleh sebab itulah butuh keberanian mengambil keputusan. Nah, komunikasi memutuskan inilah yang perlu dibiasakan. Mungkin dalam konteks lebih jauh bisa dikembangkan itu ya dari awal tadi, kemampuan komunikasi antar pribadi. Dari kemampuan komunikasi antar pribadi akan ada kemampuan komunikasi di hadapan publik. Sebab apa? Sebab komunikasi di hadapan publik juga kalau bersumber dari hati, dari kenyataan, dari kejujuran, tidak akan ada kendala. Pun di dalam rapat. Di dalam rapat juga, kalau memang itikadnya mengambil keputusan itu dengan nurani yang bersih dan untuk kepentingan publik, akan tetap berani. Tentu saja dengan kesiapan menghadapi resikonya. Jadi sekali lagi dilihat dari aktivitas kepemimpinan desa itu tidak jauh dari proses-proses komunikasi, termasuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan atau rencana-rencana yang dibuat bersama. Demikian mungkin.